Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, tuan rumah monolog Dedi Berbagi. Pada tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya, saya akan membahas tayangan-tayangan yang berisi edukasi, pengalaman-pengalaman pribadi, dan berita-berita ringan lainnya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan saya, dan apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Selamat menonton. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi dalam episode berikutnya, yaitu mengenai bongkar buku. Beberapa waktu yang lalu atau episode yang berikutnya, saya dan kita baru saja menyelesaikan bongkar buku mengenai NFPA ya. NFPA yaitu buku-buku mengenai ada 18 judul buku NFPA ya, yang saya butuhkan waktu itu untuk membantu saya bekerja dalam mengelola gedung. Jadi beberapa buku yaitu seperti NFPA 90 dan UL Listed 710 mengenai commercial kitchen ventilation, kemudian NFPA 88A mengenai parking structure, NFPA 90 mengenai HVAC dan ventilation installation, NFPA 37 mengenai combustion engine and turbine, kemudian NFPA 110 mengenai emergency power system, kemudian NFPA 211 mengenai chimney dan fireplace, NFPA 20 mengenai centrifugal fire pump, kemudian NFPA 59 mengenai LPG storage handling, dan NFPA 70E mengenai electrical safety, NFPA 7B mengenai electrical equipment maintenance, kemudian NFPA 72F mengenai fire alarm dan communication system, kemudian NFPA 72E mengenai fire detector, dan NFPA 780 mengenai lighting protection, kemudian NFPA 10 mengenai portable fire extinguisher, NFPA 418 mengenai standar heliport, kemudian NFPA 921 mengenai fire explosive investigation, dan yang terakhir itu NFPA 80 fire door. Itulah NFPA atau bongkar buku yang pada episode sebelumnya ya, dan sekarang episode selanjutnya juga masih dari NFPA yang saya rasa ini penting, makanya saya pisah, yaitu mengenai NFPA mengenai sprinkler ya, di sprinkler dan stand house ya, standpipe hose system ya. Jadi ini ya bukunya dari ini ya. Kemudian ini tahun 1806, tapi ada yang terbaru yaitu 1993 ya. Jadi kita langsung lihat yang ke 1993 aja. Isinya itu apa saja ya. Oke, ini adalah NFPA yang NFPA 14 ya, mengenai standpipe installation, standpipe dan hose system. Jadi ini adalah mengenai pipa tegak ya, jadi riser untuk baik hydran maupun sprinkler ya. Jadi itu ada yang combine. Jadi ini isinya apa saja? Isinya bisa kita lihat di sini, yaitu mengenai, coba gedein ya. Isinya itu mengenai ini isinya mengenai scope yang biasa ya, purpose, kemudian sistem komponen,
genre, pipe and tubes, kemudian system requirement, installation requirement, plan and calculation, water supply, and system assessment. Ini juga menjadi salah satu yang penting di dalam sistem dalam bangunan karena dia berhubungan dengan fire protection ya. Jadi ini adalah sistem yang memang ada di dalam operating dan maintenance dalam bangunan gedung ya. Oke, ini general information, jadi isinya apa aja nanti mengenai ini ya. Oke. Ini material and dimension specification, kemudian ini mengenai simbol ya, konversi dari metrik ke imperial. Nah ini adalah beberapa catatan sistem modulus required in trap PC member. Ini ada yang beberapa, ya ini tabel-tabel biasa. Ada mengenai water pipe. Ini semuanya fire department connection. Ini mengenai contractor material test certificate. Ini adalah gambar ya mengenai yang umum ya ada. Jadi kita ini juga pasti sudah tahu ya. Semuanya ini standar-standar pemasangan pipa tegak ya, dan pompa-pompanya dalam sistem standpipe pipa tegak. Coba ini sama ya 86. Ini sama ya. Oke, standpipe and hose system. Oke. Nah ini isinya apa aja sih? Siapkan design, system requirement, pipe joint hangers, flow rate design, nomor 14 ini saya nyari kemana waktu itu ya. 14, 16 coba. Oh, ini yang terbaru ya. Rupanya ada yang terbaru nih. Ini yang lama. Ini yang terbaru yang baru. Ini terbaru itu NFV 14 standar for intelligence di tahun 2013 ya, bukan terbaru tapi lebih baru dari itu. Ya, jadi ini dia buku yang terbaru. Nanti kita lihat apa saja isinya, apa sama apa tidak. Ini biasanya ada yang saya tandain nih. Yang penting itu seperti installation requirement, system requirement, water supply required quality pipe, by system zone. Ini sama ya isinya. Oke, ini semua sama. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian ada pipe and fitting, mana yang dilas, mana yang boleh pakai
thread ya, apa snake. Sama semuanya kelas 1, kelas 2 standpipe system. Desain. Oke, nah ini flow rate ya, ini selalu flow rate nih selalu kan kita ingin lihat ya bahwa flow rate itu minimum 500 GPM ya, dengan 2,5 inch, dua ininya hostnya, kemudian juga sampai dengan 500 GPM kalau dia kelas 1, kelas 2 sistem. Nah, juga wire horizontal memang kelas 1 karena dia sampai 750 GPM ya. Kita selalu lihat bahwa dan risernya itu 6 inch ya. Ini ada di sini, ini cocoklah semua dengan sistem yang ada di gedung kita ya. GPM 750 GPM, saya selalu lihat kan hydran. Oke. Kalau ada flow rate additional standpipe 250 GPM. Standpipe for building with floor areas do not exceed 7.500 meter persegi per floor. For building that exceed 7.400 per floor, minimum flow rate for the additional cell B 500 GPM. Oke, itu aja mungkin yang dari standpipe sebelum kita lanjut ke sprinkler ya. Jadi ini adalah yang saya punya miliki terbaru mengenai standpipe tadi ya. Tadi berarti sudah 3 kali saya dapat pergantian ya, karena mereka setiap 3 tahun ganti, maksudnya udah dapat lagi, tapi dibeli sih. Sistem acceptance ini semuanya dokumentasinya. Oke. Ini metodenya sama aja ya dengan yang sebelumnya, tidak ada yang berubah ya. Oke, ini contoh-contohnya. Oke, stay up to date, join with NFPA today ya. Oke, kita sekarang ke sprinkler ya. Sprinkler itu memang menurut saya paling penting di gedung ya. Ini sprinkler dari automatic sprinkler system handbook ya, tapi ini yang tahun 85 ya, second edition. Jadi ini sudah agak lama ya, ini tapi bolehlah kita lihat-lihat. Tapi saya ada lagi yang terbaru ya, kita mungkin skip aja walaupun ini sama ya. Kenapa NFPA 13 itu penting untuk saya? Karena ini handbook dengan penjelasannya. Nanti ada lagi yang kita cari yang terbaru lah ya. Kita ganti sama yang terbaru. Oke. Kita ganti yang terbaru. Nah, ini dia ini 94 ya, 94 NFPA 13. Kenapa saya selalu baru ya, karena sprinkler di dalam fit out itu banyak sekali mengalami perubahan ya, karena kalau kita sebelumnya itu kosong, kemudian datang tenant, mereka memberikan gambar partisi dan banyak sprinkler yang harus berubah posisi. Oleh sebab itu saya perlukan buku ini untuk menyesuaikan lah. Jadi kalau digeser itu jaraknya berapa, apa perlu tambahan sprinkler apa tidak ya. Itu yang harus kita pikirkan. Karena di ruangan tertutup itu harus memang ada sprinkler ya, untuk menghindari kalau ada hal-hal yang kita
kita pakai yang sprinkler yang terbaru saja ya. Ini tahun 94 ya, saya ganti dengan yang lebih baru yang terakhir, yaitu itu masih ada. Nah ini lebih tebal lagi nih tuh ya, ini NFPA 13 standar for indoor sprinkler system. Oke, ini kita lihat lebih ini ada lagi yang lebih tebal ya, buku mengenai apa ya nih, handbooknya kali ya, penjelasannya. Ini cukup tebal bukunya. Tebal juga dibandingkan dengan tadi ya. Ini 2013 tuh, isinya mungkin banyak itu. Isinya mungkin banyak, apa saja: administration, reference publication, definition, general requirement, classification occupants. Kalau di gedung kita itu biasanya light hazard ya, atau ordinary hazard, bukan light hazard, ordinary hazard. Ini ya, isinya organization chapter design. Ini jadi saya berapa, kenapa buku ini penting buat saya, karena waktu di gedung itu banyak fitting out ya, di mall juga banyak fit out, sehingga banyak penambahan, perubahan sprinkler, jumlah sprinkler disesuaikan dengan standar. Selain local code juga harus sesuai dengan NFPA ya. Oke, ini semuanya isinya ya. Ini serba narasi semuanya. Isinya mengenai kode-kode aja. Oke. Yang penting juga saya ingatin bahwa kita itu selalu harus ada test valve ya. Setiap lantai itu kita harus mempunyai test valve di ujung ya, di ujung daripada sprinkler itu, supaya kita bisa ngetes setiap pengetesan bahwa airnya itu ada di dalam sistem gitu kan. Coba kita cari di sini sistem testing, plans, water supply, system acceptance. Ini lengkap yang kemarin. Installation requirement, coba. In-rack sprinkler, jadi sprinkler itu harus punya spare. System requirement, classification, protection against freezing. Karena di sana tuh dry system itu ada protection against freezing, karena di sana 4 musim itu kalau kita ada pakai yang wet bisa beku nanti itu airnya ya. Coba kita cari di appendix ini ya. Nah, ini saya lupa itu. Sering teman-teman itu RST, test valve ya, saya lupa itu. Nah, test apparatus device, combine, dealers, test flashing 10-21, nah 10-21 atau main drain, bukan marin, test valve ya. Test valve itu ada di 7, 6, 7, 8 banyak ini, atau di test passing itu kan di 6 ya, 675. Coba di 67. Penasaran awal ini chapter 6 itu 1333. Wow.
gas. Oke. Apartemen connection, they step aneh. Nah lihat itu. Jadi pada penting tes swab itu sangat penting ya. Cek ini drain valve, cek valve bukan. Nanti lihat lagi. Oke, lagi kita lihat terus. Ini ada bukunya, ya kan? Ini tabel-tabel yang diperlukan non-combustible. Ini metode apa? Jumlah sprinklernya. (9,3 ya meter persegi. Hydrology calculate with density 0,25. Ini hydraulic calculation-nya. Ini kalau ada di atas ceiling bagaimana makanya, terutama ceiling-ceiling yang tinggi itu biasanya harus ada lebih tinggi dari 0,5 meter, itu harus ada sprinkler di atasnya. Jadi kalau etiknya lebih dari 0,5 meter, pengetahuan saya di standarnya kita harus nambah sprinkler yang di atas. Jadi ada double sprinkler ya, seperti di lantai-lantai ballroom itu kan. Oke, sprinkler ini. Ya, ini cara peletakan, jadi dia jarak dari dinding juga itu harus efektif ya. Sama 2,5 dari separuh dari jarak sprinkler. Kalau sprinkler itu rata-ratanya 12 meter persegi, maka dia kalau ada terpotong kena dinding dia minimum harus setengah dari jarak yang disepakati masangnya kayak gini supaya tidak ada air pocket. Oke, sprinkler ini penting ya. Oke, kita lihat aja. Ya, ini punya tabel host stream allowance water supply duration. Ini tabel. Jadi kalau buat building operation itu kita menentukan berapa jumlah sprinkler yang diperlukan, kalau tidak masih ada fit out perbaikan penambahan ruangan yang akhirnya mengurangi jumlah sprinkler per area. Oke, ini ini dia nih, saya tandain nih. Apa sih? Water flow with test connection. Ini sebuah drain ya. Nah, ini yang dimaksud test valve. Jadi setiap ujungnya itu harus ada test valve, buang ke ujung, untuk mengetahui bahwa sprinkler itu ada airnya. Ya. Jadi di ujung sprinkler itu harus dipasang test valve. Preferably from end of remote branch. Jadi yang paling ujung branch mah itu dipasangin test valve accessible. Jadi harus bisa di ini dan ini drainnya ya. Smooth bore, corrosion resistant. Nah, harus setiap lantai. Jadi coba teman-teman dicek di ininya ya, agar kita mengetahui bahwa air itu ada di dalam sistem. Oke,
Ini model-model hangernya. Ini pakai sambungan Vitolik ya kalau nggak salah. Ini kalkulasi, ini bracing calculation, kerjaan fire designer lah. Dan kita mesti mengetahui juga kira-kira desainnya sesuai nggak dengan standar yang. Oke, ini sprinkler system. Ini apa sih? Diffusion. Ini shelving, ini typical karton record storage sprinkler installation, air sprinkler. Oke, ini mengenai sprinkler standarnya, nanti kita lihat lagi, ada satu lagi ya. Ini buat di cooling tower nih. Ini jarak-jaraknya sprinkler ya. 20 feet B jaraknya ini kalau kita lihat nih. Oke. Di umumnya rata-rata satu sprinkler head itu tergantung kelasnya itu antara 12 sampai 16 meter persegi ya. Satu sprinkler head. Ngeceknya gitu aja rule of thumb-nya. Bukan 3 meter ya. 3 meter, sini 4 meter, dia 12, kalau enggak 2 meter. Gantung daripada classification-nya. Oke, ini mengenai sprinkler yang saya anggap sangat penting di dalam bangunan gedung, karena seringnya ada fit out, perubahan-perubahan di mana kita harus menggeser sprinkler head agar dia bisa efektif kalau terjadi dia dalam keadaan bekerja ya. Jadi dia betul-betul spreadnya itu betul-betul sesuai dengan standar yang telah kita tentukan. Oke, ini sprinkler, ada lagi satu mengenai sprinkler nih lebih tebal lagi bukunya ya. Ini kayaknya handbook atau apa nih? Apa ini? Ya. Saya sampai beli bukunya macam-macam ya, supaya meyakinkan bahwa apa yang dalam gedung kita ini aman ya sprinklernya, karena itu adalah yang paling early warning fire protection sebelum umpamanya fire brigade atau yang berwenang datang. Sistem kita yang secara otomatis bisa mengurangi penyebaran daripada apinya sendiri. Guide to automatic sprinkler system, ini pedoman ya. Oke, automatic handbooknya. Aduh, Pak Yedi ini memang concern sekali terhadap ya concern lah ya, karena ada apa-apa yang masuk ditanyain sama Baris Krim kan saya dulu nanti ya. Kalau terjadi sesuatu, apalagi sampai umpamanya ada orang meninggal, masih panjang ceritanya. Ini definition, ini semua ini bagus ya, karena ada penjelasan dalam gambar ya. Hanging bracing, installation requirement, basic requirement, side wall. Yang side wall itu yang dari dinding, ada yang
pendant, the side wall system berupakan wet pipe, dry pipe, valve. Kita lihat. Wah, orang-orangnya ini ahli-ahlinya ya. Oh, bikin itu banyak ya. Jadi kita harus appreciate mengenai copyright dari buku-buku yang buat. Oh, ini penjelasannya. Does my building require a sprinkler system? Apa gedung kita perlu sprinkler? Nah, di sini jelasin. As an intelligent standard, it does not specify the building or structure has required sprinkler system. Purpose nomor 13 to specify how the property design and install sprinkler system use the proper component. Jadi ada apa, nggak dispesifikasi, cuman ada ketentuan-ketentuannya. Tanyanya ada ini lebih bagus ya gambar-gambarnya. Ini jenis sprinkler. Ini kalau pakai fleksibel ya di atas ceiling. Jadi kalau pakai fleksibel itu lebih enak ya, kita bisa ngatur karena ceiling itu kan di atas rata. Sedangkan kalau yang fixed pipe itu kadang-kadang susah ngesetnya, kadang-kadang kita mesti ngalahin apa ceilingnya jadi gimana lah, jadi jelek ya kadang-kadang. Memang dulu sih nggak boleh, tapi sekarang bisa pakai apa fleksibel, tentunya compliant lah, kebalannya apanya gitu. Ini definition, definisi. Ini mah perlu kita ada gambar-gambar lah. Ini sistem apa alarm valve ya sebelum masuk ke dalam lantai kita. Ini sistem-sistemnya, ada nama-namanya. Oke. Ini sistem pemasangannya branch valve. Bagus-bagus ya. Ini pendant ya. Nah, kita sering melihat bahwa yang pendant ini dicat juga nih sama orang apa interior, langsung dicat juga sehingga dia tidak berfungsi ya, sensitivitasnya. Jangan ini kan panas baru dia apa terbuka dan ininya pecah gitu kan. Kalau dia dicat nanti dia sensitivitasnya berkurang. Nah, ini jenis-jenis sprinkler ya. Kalau masang di atas ceiling ya, kalau ceilingnya lebih dari setengah meter apa 75 apa lebih dari 1 meter apa 0,75 cm dia harus pakai sprinkler di atas. Nah ya takutnya ada. Oke, bagus ya. Kita buka satu-satu ya, walaupun yang ada gambarnya nanti dijelasin. Nah ini sampel of light hazard occupancy hotel room. Di mana di side wall kali ya, side wall. Kalau di kitchen ya, sprinkler yang pakai ansul atau apa. Oke. Nah, kita lihat ini sistem komponen dan hardware. Ini sprinkler ada ansul, ada FM200 ya, example standard for sprinkler system product. Standarnya bisa ANSI ULST 199, FM200, ANSU, PM2 itu apa? Oke, valve itu ini standar spesifikasinya. Ini
kategorinya, standar hangersnya. Ini bilang nih improper install of concealed sprinkler. Di dalam ya. Oh. Selasan Vitolik ya. Kita sekarang banyak pakai Vitolik lebih cepat. Saya nemuin either from a dry pipe valve or from a pipe. Ini yang combine system ya. Jadi risernya satu terdiri dari hydran dan sprinkler. Dan kebanyakan gedung-gedung sekarang itu combine ya, karena lebih hemat. Hemat juga operasionalnya mungkin lebih mudah. Base-nya lebih sempit, pompanya juga satu cukup ya, cuma lebih besar. Ini bukunya tebal banget, penjelasan dan saya rasa sekali lagi buku ini bagus. Kalau teman-teman yang muda-muda sih mestinya belajar dan mempunyai lah buku-buku. Lengkap ya. Kadang pusing juga sih, tapi emang ini perlu ya buat pengetahuan kita. Ini peletakan sprinkler, gas fire sprinklers, spacing within traces and bar joist ya. Ceiling height up to 39 meter tuh 9,3 obstructor 9,3 meter persegi. Oke, ini semuanya penjelasan ya dari semua yang perlu diketahui dalam kode supaya lebih jelas. Kan kalau di kodenya aja kan kadang-kadang kita nggak ngerti, kurang jelas. Di handbook ini lebih detail dijelasin apa yang dimaksud dengan kode-kode yang ada di standar-standar yang ada di, jadi masing-masing dijabarin. Oke. Apa ini? Ini yang saya bilang tadi touch valve ya. Ini elevation dan selalu harus ada touch valve di ujung termination. Vector test connection forward pipe. Nah ini kan di ujung nih. Dari ujung, nah di ujungnya itu harus kita coba bisa di forward pipe sprinkler system is the inspector test connection required to be at the end of the most remote branch wire. Usually the inspector test connection is located in the end ya. Jadi memang seharusnya
di ujung dari instalasi yang ada ya. Jelasin ini. Exhibit apa namanya cara lokasinya ini. Building turun ke bawah. Ini mood floor. Kelihatannya tidak penting, tapi sewaktu-waktu kita mengetahui bahwa kalau airnya itu ada, kita yakin bahwa air itu ada. Kadang-kadang kalau tidak salah dulu kebakaran di Glodok itu karena di sprinklernya itu sudah penuh dengan kerak ya. Jadi tidak ada air, itu isinya kerak semuanya sehingga terjadi kebakaran di Glodok, tidak ada airnya. Karena memang tidak pernah dites mungkin kan, tidak tahu airnya itu ada atau tidak. Tapi kalau ada airnya, kita sering tes, tentunya kejadian itu tidak akan terjadi. Kita yakin bahwa kita melakukan tes, kita cepat aja ya karena ini semuanya penjelasan mengenai masing-masing chapter. Oke. Nah untuk teman-teman ya itu udah betapa pentingnya sprinkler di dalam sebuah bangunan gedung. Kita harus yakini bahwa sprinkler itu berfungsi dengan baik, bertekanan, airnya selalu dites apa yang ngalir, kemudian flow switch-nya berfungsi mengindikasikan lokasi yang benar ketika kita melakukan tes tersebut. Oke? Ini semuanya isinya penjelasan saja. Ya, rasa mungkin itu saja untuk sprinkler. Nanti kita ada lagi juga masih mengenai NFPA, fire protection, tapi mungkin mengenai maintenance sama instalasi gas atau apa gitu. Nanti saya lupa lagi, coba nanti kita lihat di dalam bukunya. Mungkin ada 2 atau 3 episode lagi ya. Baru selesai pembongkaran buku. Jadi nanti kita lanjut dengan buku-buku yang urusannya dengan ilahi ya. Saya juga banyak buku-buku urusannya agama ya. Jadi semua aliran saya pelajari, saya baca. Mengetahui kita dikasih akal oleh Tuhan untuk mikir. Oke, ini adalah akhir dari episode hari ini mengenai sprinkler ya, yang saya anggap sprinkler itu adalah instalasi yang sangat penting di dalam bangunan gedung, terutama untuk memproteksi bangunan kita, aset kita ya. So, aset kita itu tidak hanya gedungnya saja, tetapi nyawa kita, kemudian kita punya keluarga di rumah. Apabila aset itu hilang karena kelalaian kita tidak memelihara gedung, tidak memeriksa kesiapan dari gedung terhadap bahaya kebakaran, maka akan berbahayalah nanti gedung kita dalam terhadap bahaya. Oke, saya rasa terima kasih. Itu saja sesi untuk episode pada saat ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya juga masih mengenai fire protection, tapi mungkin lebih kepada bagaimana kita memaintain jadwalnya, pengetasan. Kemudian juga ada beberapa mengenai gas, instalasi gas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Itulah akhir dari tayangan saya pada saat ini.
dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Sebelum saya akhiri tayangan ini, apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Salam dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.